gituan mah kagak penting. Yang penting itu skill harus ditambahin, terus upgrade terus, kayak misalkan ketemu sama orang-orang yang emang udah berpengalaman, terus ngambil apa tuh namanya, kayak seminar-seminar yang bareng-bareng sama para entrepreneur kan juga bisa. Enggak, karena yang penting yang penting orang itu punya koneksi yang luas sama ada niat untuk perkenalin produknya. Yang paling penting dari entrepreneur sendiri menurut Anda pengalaman, dan kalau belum punya pengalaman ya rasa berani itu, mental untuk jadi pengusaha. Nggak perlu, yang penting niat dan kemauan. Oke, tadi udah ada beberapa kahaula. Beberapa pendapat dari orang-orang via telepon. Karena mereka juga patut bersuara ya, kahaula. Iya, betul. Intinya adalah sebagai seorang entrepreneur itu nggak mesti ada gelar, kan kasihan juga tetot gitu ya, nanti digituin ya, editor nanti ditetot gitu, tau kan? Dah bang. Ya, jadi kayak kasihan juga ya orang-orang yang belum bisa kuliah gitu, kayak mikirnya, aduh gue kan lulusan SD, gue kan lulusan SMP doang. Mana bisa gue kayak dia gitu, misalkan mana bisa gue punya bercita-cita jadi entrepreneur. Bener gitu banget kan. Mana bisa gue sukses, nggak bisa. Yang penting adalah tadi yang kita tangkap adalah yang penting itu kita mau terus belajar, kita mau keluar dari zona nyaman. Bener kita banget. mau action, mau berusaha gitu kan, yang pasti. Dan kita harus punya ide juga. Karena untuk menjadi seorang entrepreneur itu kita harus memiliki niat dan skill gitu. Maksudnya kalaupun emang kita bukan ngelarang kalian untuk sekolah tinggi-tinggi ya, enggak, itu salah banget. Tapi pendidikan itu juga nomor satu bagi yang mampu ya, gitu. Jadi kalau kalian mampu, mending kalian utamain kuliah atau sekolah dulu gitu ya. Pendidikan itu penting juga guys, bukan berarti nggak penting gitu. Jadi kayak orang udah punya gelar nih tapi dia males gitu kan, jadi sama aja gitu kan, sayang-sayang gitu ilmunya. Nah yang penting itu tadi kan, mau belajar dan punya skill dan mau action. Keluar dari zona nyaman juga. Pokoknya mental dan mindset kamu tuh harus benar-benar digali lagi, gali potensi kalian tuh sedalam mungkin. Nah, nih tadi kan kita udah ngomong intinya dari seorang entrepreneur itu harus memiliki mental dan mindset yang kuat lah pokoknya ya. Kalau kita untuk menjadi seorang entrepreneur itu yang penting mental kalian sama mindset kalian tuh harus digali potensinya lebih dalam. Nah, aku pengen dengar nih sedikit pengalaman aja sebelum kita ke closing statement kita. Aduh, lumayan ya Kaula. Ada kayaknya podcast kita kali ini agak panjang ya, mohon maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa ya guys. Nah coba Kak Haula kasih tahu pengalaman Kak Haula dulu dong. Oh iya bener banget nih. Dulu aku pengen sharing pengalaman aku. Jadi dulu itu aku tuh kuliah tapi kuliah jangan gitu. Aku tuh kuliah tapi nggak ada kepikiran untuk jadi entrepreneur. Sampai sekarang kan kuliah? Iya, maksudnya aku ceritain aku sebelumnya ya. Sebelumnya itu aku kuliah dan aku nggak ada kepikiran untuk jadi entrepreneur, dan bahkan aku kayak nggak suka dalam dunia itu gitu. Kayak aku nggak mau lah, ngapain sih ribet banget kayaknya untuk jadi entrepreneur, harus begini harus begitu gitu kan. Itu tuh mindset aku karena waktu itu belum terbentuk. Iya, nah terus langsung singkat cerita aja nih, aku diajakin gitu. Aku diajakin untuk ikut seminar meeting Yes, seminar tentang entrepreneur gitu, pastinya di sekolah Yes ini. Nah aku tuh awalnya ikut aja lah ya udah untuk menghargai gitu. Aku udah diajak sama adik aku sama orang tua aku gitu kan. Ya udah tadinya tuh sebatas pengen ikut aja seminarnya gitu kan. Nah terus tapi pas udah melewati acara-acara itu, mendapatkan materi-materi dari coach-coach di Yes ini, terus aku langsung berubah pikiran gitu lah. Langsung berubah tuh mindset? Iya, berubah mindsetnya. Wah, kayaknya aku harus jadi entrepreneur nih. Baru ikut seminar aja aku udah berubah gitu kan. Nah, aku harus nerusin gitu kan. Akhirnya tadinya aku pengen ikut
sebatas seminar aja gitu udah selesai, tapi aku tuh jadi pengen tertarik untuk ikut ke kelas regulernya, karena di kelas reguler itu aku nantinya bakal dibimbing untuk sampai aku benar-benar punya bisnis gitu kan. Benar Nah, banget. terus aku ikut deh, aku daftar deh Iya ke adminnya, sampai adminnya itu katanya tuh kaget gitu, lah kok nih anak perasaan kayaknya tadi tuh ogah-ogahan gitu, nggak mau banget nih ikut Iya. kelas regulernya. Dia tuh habis ikut meeting ya, langsung aku nanya sama adiknya, Kak Haula nggak ikut kelasnya? Nah dia mah mana mau ikut kelasnya, dia tuh pulang Ada aku udah aja ke nggak kampus. percaya gitu, tiba-tiba mbak aku minta formulir dong untuk daftar Iya. meetingnya gitu. Gue kaget banget, shock banget. Terus aku akhirnya daftar, terus udah aku ikutin sekolah itu, kelas itu. mau enggak ya Hal? Mau tetap masih mau enggak kayak di tengah-tengah. Aduh, ya Allah ini bener nih, gue mesti ketemu orang banyak, kayak ngomong gitu di depan orang banyak, latihan. Ternyata itu tuh kita awal-awal tuh dilatih mindset kita dan mental kita ya kan. Nah pas itu udah dari situ aku langsung udah belum lulus dari kelas ini, aku udah punya bisnis sendiri, alhamdulillah kan. Dan aku tertarik banget. Kan di awal-awal pasti kita seorang entrepreneur tuh harus punya mimpi. Bener kan? banget. Nah terus aku Dream langsung wall. sebelumnya itu mimpi aku tuh bener-bener aku kayak ya udahlah yang penting kaya gitu kan, mimpi aku tuh tadinya mau kayak gimana juga paling kerja, aku tuh mikirnya kerja jadi karyawan gitu kan. Mindset tuh, tapi benar tuh rata-rata tuh kalau misalkan untuk menjadi pebisnis itu tuh pasti mindsetnya gitu, dah gue pengen bisnis yang penting gue kaya biar gue kaya gitu ya. Iya gitu sih, cuman aku nggak ada kayak kepikiran untuk ngebangun bisnis gitu kan. Nah terus habis itu di sini aku jadi punya mimpi yang besar, dan pastinya harus actionnya juga besar kan. Nah Udah bentar, jangan lupa di like, comment, and jangan lupa subscribe. di like, comment, and subscribe. Lanjut ke Haula. Lanjut. Nah udah dari situ aku jadi semangat banget untuk menggapai mimpi aku untuk jualan gitu kan, bisnis gitu kan. Terus kayak enak ya mbak. Enak banget ini. Pokoknya Biar aku maju Bulan mental Nusantara. aku tuh bener-bener diasah banget. Kayak orang tuh, aku tuh sampai di kampus tuh ya kayak ngapain sih lo jualan, kayak masih sekolah gitu kan, ngapain sih jualan gitu kan. Kayak bener-bener nggak segampang itu ternyata untuk Iya, bener. jadi seorang pebisnis. Struggle-nya banyak Banget. Tapi kita di sini tuh dilatih untuk kita bisa lebih dewasa lagi. Kayak yang podcast informasi kita sebelumnya itu nanti bakal ada ngebahas ya gimana pendewasaan kita. Nah terus aku tuh di situ jadi belajar selama masuk Informasi IS. besok dong. Oh ya besok. Ini kan podcast sekarang Maaf nih mbak, tayang nih. keliru. Sabtu, sorry ya, kita kebanyakan program guys. Sombong amat. Pokoknya berubah drastis banget tuh. Yang tadi aku tuh nggak peduli, nanti masa depan aku kayak gimana, nggak peduli banget. Sampai akhirnya masuk YES, aku tuh bener-bener jadi kepikiran masa depan aku tuh harus kayak gini, harus kecapai, harus punya mimpi, dan itu harus aku kejar dengan usahaku sendiri. Bener banget. Dengan cara apa? Aku membangun bisnis gitu guys. Jadi itu anak muda itu harus Harus kritis juga sih. Iya harus kritis. Anak Kalau muda tuh kata harus Sandiaga kritis. Uno, anak muda itu kalau mau maju itu harus ngerti, harus paham, harus terjun di dunia entrepreneur gitu teman-teman. Tegak. Karena anak muda itu yang menjadi tombak negara kita. Jangan sampai negara kita itu dipenuhi sama entrepreneur dari luar negeri gitu loh. Oh, jadi kalau mau tawuran tuh harus bawa tombak tuh maksudnya harus bawa anak muda. Gue sih. Anak muda itu pondasi loh. Oh, Mbak. pondasi. Pondasi. Oh, kalau mau bikin rumah kita harus sama anak muda karena anak muda itu Jangan pondasi. kayak gitu apa baru. Jadi kalau kalian bingung nih, pengen banget nih jadi entrepreneur, tapi mindsetnya gimana ya cara ngebentuknya, coba aja ikutin kelas entrepreneur kita. Nah, nanti ada meeting Kelas yes. yes kita Ada meeting yes dulu, tapi harus ikut meeting yes dulu. Meeting yesnya itu ada di bulan September. Nah, Sumpah untuk- mbak, aku pengen nanya. Ayo udah, lanjutin. Maaf, lanjutin dulu. Nip. Untuk infonya nanti kita taruh di description box di bawah ini. Oke, apa? Aku pengen nanya, apa perbedaan aku kan, kalau tadi kan aku ngerasanya gitu ya 180 derajat itu aku merasa beda banget setelah masuk YES ini. Nah, menurut Mbak waktu pas aku di YES baru-baru di YES sama Beda setelah banget, keluar beda dari banget, YES, beda aku kan banget, sekarang beda udah jadi banget. alumni. Bawel sekarang tuh bawel gimana? banget sumpah.
Dulu mah ya Allah kalau ketemu sama gue nih, Mbak, pulang kelas pulang. Sekarang keyes mulu, ngomong mulu. Aduh, pusing deh. Sumpah bawel banget sekarang mah. Dulu tuh kayak kesannya gue introvert gitu kan. Sekarang ekstrovert. Sekarang kok jadi kayak ekstrovert Nah, gitu lah ada tuh gitu. sebelumnya Pokoknya tuh, bakal dari- diasah nanti di yes gitu. Kalian bakal bisa jadi seperti ini. Oke, terima kasih untuk podcast kita kali ini. Kakak lu dong yang tutupkan ini acara lo, Hal. Oke, makasih banyak yang udah dengerin sampai sini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya guys. Bye.